Berkata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tatlubanna baqa'al waridat ba'da an basatat anwaraha wa awda'at asraraha falaka fillahi ghina an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'. Artinya, janganlah engkau menghendaki tetapnya itu warid sesudah dia membukakan akan cahaya-cahayanya dan menitipkan akan rahasia-rahasianya. Maka bagi engkau itu pada Allah terkaya dari tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah bisa mengkayakan akan engkau daripada Allah oleh sesuatu. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-221 masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu membicarakan masalah warid. Sya'nul murid di bidayatihi al-unsu bil waridat. Keadaan seorang murid pada permulaannya suka dengan warid-warid itu. Kal-kasfi, seperti kasaf, wa zuhuril haqaiq, nampaknya hakikat-hakikat, wa halawatil ibadah, manisnya ibadah, dan lain-lainnya. Jadi seorang murid itu dia diberi Allah di pertengahan jalannya yang namanya warid, sehingga dia si murid tadi bisa mengetahui isi hati seseorang. Seorang murid itu di pertengahan jalannya bisa diberi Allah warid tadi berupa nampaknya hakikat-hakikat sesuatu. Dia mengetahui bahwa rahasia daun ini adalah bisa mengobati penyakit ini. Dia diberitahu oleh Allah rahasia buah ini bisa mengobati penyakit itu. Nah, di pertengahan seorang murid dalam perjalanannya itu diberi Allah yang namanya warid atau yang tersebut tadi. Termasuk juga warid itu adalah halawatul ibadah, kelezatan dalam ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, termasuk juga mimpi-mimpi yang bagus. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi-mimpi yang indah, termasuk warid. Itu bisa diberikan Allah kepada seorang murid di pertengahan perjalanannya menuju ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang murid itu memang dia suka yang demikian, suka bisa mengetahui isi hati orang, tahu bahwa daun sirih ini bisa mengobati macam-macam penyakit. Dia jinak dengan yang demikian itu. Nah, warid seperti itu bisa menjadi penghalang seorang murid tadi bila mana dia sudah suka dengan itu. Nah, dia suka, dia bangga, dia gembira diberi Allah yang demikian. Nah, akhirnya seorang murid ini terputus jalannya menuju Allah karena dia asik, dia menikmati pemberian-pemberian Allah berupa yang demikian tadi.
sehingga lupa tujuan yang sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu disebutkan dalam hikmah yang ke-20, ma aradat himmatu salikin indama kushifa laha illa wanadathu hawatibul hakikah alladhi tatlubu amamak. Jadi seorang murid itu di pertengahan jalannya dia diberi Allah kelebihan-kelebihan. Di waktu itu ada yang berseru bahwa itu bukan tujuan engkau. Tujuan engkau itu di depannya. Nah, tujuan engkau itu di depannya. Disitulah yang sebenarnya engkau cari, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya berupa yang demikian tadi. Para muhibbin rahimakumullah, jadi orang misalnya khalwat sekian hari atau sekian bulan, dia lupakan dunia, dia isi waktu dengan ibadah kepada Allah di bawah bimbingan gurunya, beribadah kepada Allah sampai sekian bulan dia khalwat. Nah, itu bisa diberi Allah warid tadi, bisa diberi Allah warid berupa kasab, doanya makbul. Itu sebagai fitnah, cobaan bagi dia. Apakah dia menyenangi itu, maka dia akan terhenti jalannya. Tetapi warid itu bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Jadi yang namanya kasab, yang namanya mengetahui hakikat-hakikat itu bisa jadi penghalang jalan, tapi bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Bila dia senangi itu warid tadi, maka jadi penghalang. Tapi bila dia lewati tanpa dia hiraukan, maka si warid itu akan mengantarkan dia kepada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena yang demikian tadi, warid tadi bisa jadi penghalang, bisa jadi pengantar menuju ma'rifatullah. Nabbahal imam bihadil hikmah biqaulihi, maka Imam Ahmad ibnu Athaillah mengingatkan kepada seorang murid tentang warid itu. Sebuah warid apabila mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah, maka namanya warid itu adalah membuahkan sesuatu buah yang dikehendaki, yang baik. Tapi bila warid itu menjadi penghalang seseorang menuju kepada ma'rifatullah, maka warid itu akan menjadi bencana kepada dirinya. Seperti kisah minggu yang lalu, kisah Musa As-Samiri, kenapa sesat dari jalan Allah padahal dia diberi Allah warid. Siapa lagi Bal'am bin Ba'ura, kenapa dia sesat sampai matinya dalam keadaan tidak membawa iman? Karena terlina dengan warid itu, terlina dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberi Allah kepadanya, yang mestinya itu mengantarkan dia menuju kepada ma'rifatullah. La tatlubanna baqa'al waridat iza afadat lakal ubudiyyata lillah wal ma'rifata bih, wa la tahzan ala faqdiha li'annaha hamilatun laka hadhil fawaid. Fa idza awsalat ilaika ma kana fiha fala tatlub baqa'aha kama la yutlabu baqa'u sa'il barid idza ballagha ar-risalah. Janganlah engkau wahai murid menghendaki warid itu tetap sesudah dia memberikan faidah kepada engkau, menjadikan diri engkau itu hamba Allah yang sebenarnya, sesudah dia itu memberikan faidah kepada engkau ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, jangan lagi kita hendak tetap ada warid itu.
Karena orang ma'rifat kepada Allah itu bisa ditarik Tuhan kasabnya, bisa ditarik Tuhan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hakikat-hakikat sesuatu tadi. Dia dikehendaki oleh Allah untuk sibuk hanya berhubungan dengan Allah. Lagi dalam perjalanannya, seorang murid ini kasab, doanya mustajab. Nah, itu hanya mengantarkannya kepada ma'rifatullah. Nah, begitu orang ini ma'rifat kepada Allah, jangan lagi hendak mencari warid tadi, karena dia sudah sampai kepada yang dituju, ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan ala faqdiha, jangan sedih kehilangannya itu. Kenapa dulu aku lagi belum ma'rifat, aku bisa kasab, mimpi Rasulullah segala macam. Sekarang begitu ma'rifat dengan Allah, kenapa itu kada ada lagi? Jangan sedih itu. Nah, jangan sedih. Karena itu warid tadi membawakan bagi engkau ini faidah. Warid ini sudah mengantarkan engkau kepada ini faidah. Bila mana dia sudah menyampaikan kepada engkau sesuatu yang ada padanya, jangan kamu minta, jangan kamu kehendaki tetapnya dia. Sebagaimana tidak dituntut dikehendaki tetapnya itu tukang antar surat bila mana dia sudah menyampaikan suratnya. Jadi warid itu laksana tukang surat, tukang pos. Nah, tukang pos bila sudah ingin menyampaikan surat kepada kita, inya bulik, jangan sedih. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah isi surat itu. Yang dimaksud isi surat. Namun kita asik melayani tukang pos, kada terbaca lagi surat itu enak. Nah, jadi warid kasab, doa mustajab waktu perjalanan seseorang, itu laksana tukang pos yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kada usah lagi diurus itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, falaka fillahi ghina an kulli syai' waqtifa, maka engkau sudah cukup dengan Allah dan sudah terkaya dengan Allah dari segala sesuatu. Kita sudah berhadapan dengan Allah, sudah muhadharah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa lagi kita mengurusi kasab, mengurusi ubat ini apa, ubat itu apa? Ini kita sudah berhadapan dengan Allah dan itu sudah terkaya dari tiap-tiap sesuatu, sudah cukup dari tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-waridat antajat al-ma'rifata billah wal ma'rifatu billah antajatil ghina wal iktifa billah. Warid tadi, mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi yang bagus, geritik-geritik hati yang bagus, kasab, doa mustajab, itu akan membuahkan ma'rifat lawan Allah. Ma'rifat kepada Allah itu membuahkan terkayanya, tercukupinya seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya yang dicari adalah bahwa agar kita ini merasa cukup Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita hendaknya merasa kaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, sehingga kita tidak membutuhkan kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu inti yang kita cari di dalam hidup ini. Kita terlalu banyak ketergantungan kepada selain Allah. Akhirnya kita dibebani oleh Allah mengurus sesuatu itu. Kita tergantung dengan harta, tergantung dengan segala macam, tergantung dengan kedudukan. Akhirnya dibebani Allah mengurusnya demikian. Andai kata kita hanya tergantung kepada Allah, Allah akan mencukupi segala yang kita maksud, yang kita kehendaki. Nah, jadi dengan Allah itu sudah terkaya. Para muhibbin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kafa billah waliya, cukuplah dengan Allah bahwa dia mencintai engkau. Cukup. Artinya kalau Allah itu sudah mencintai kita, kita kada perlu peduli dengan orang lain cinta atau kada.
lain searikah, antikah, pro kah, kontra. Ada jadi soal kalau sudah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita mengurus ini bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah, daripada mengurus supaya dicintai si fulan. 1000 orang 1000 orang diurus, lain kehendaknya supaya si fulan itu simpati lawan aku, macam ini cara menghadapi. Kayak apa si fulan supaya sayang dua aku, lain lagi cara menghadapinya. Sisi kayak apa supaya ketuju dua aku, lain lagi menghadapi, macam-macam. Tapi kalau kita menuju agar Allah yang cinta kepadaku, hanya satu tujuan. Cukuplah Allah sebagai orang yang mencintai kita. Cukuplah Allah. Yang lain pada Allah kada perlu diurus. Ima cinta kepada kita, benci kepada sarahnya. Yang penting kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliyya.